Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semua? Alhamdulillah, baik Pak. Baik. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. KM Aldin, silakan pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dengan Oke, terima kasih Aldin. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak akan coba ngecek kehadiran dulu. Ada yang nggak hadir nggak untuk hari ini? Ada Siapa? Dede Pak, sakit. Sakit. Ada lagi yang lain? Gak ada. Ada suratnya nggak, Dede? Ada. Oh, udah ada. Oke, nanti simpan di meja saya ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Sebelumnya, kalian udah tahu belum hari ini mau ngapain? Gak tahu. Ada mangkok banyak. Ya, kira-kira buat apa ya ini mangkoknya? Makan. Masak? Masak apa tuh? Gak tahu Pak. Masak air biar matang. Ya, benar ya. Ada masak airnya, ada masak juga betul. Oke, nah di sini Bapak akan menjelaskan dulu untuk hari ini kita mau ngapain aja. Jadi tujuan hari ini tuh mau ngapain. Sebelumnya waktu minggu lalu kita kan udah belajar tentang sifat koligatif larutan ya. Cuman baru 3 kan ya, baru sampai ke penurunan titik baku, benar kan ya? Kan yang pertama yang penurunan tekanan uap sudah, yang kedua yang kenaikan titik didih sudah. Terus minggu lalu tentang penurunan titik baku. Nah untuk hari ini kita akan lanjut lagi yang terakhir di sifat koligatif, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Tekanan apa? Tekanan osmotik. Tekanan osmotik, oke betul ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai tekanan osmotik. Kira-kira udah tahu belum tekanan osmotik itu apa? Gak tahu Pak. Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Coba bayangin gini deh, kalian pernah gak nyoba mengawetkan apa gitu sayuran atau buah-buahan tapi pakai air garam? Pernahnya di infuse water Pak. Di apa? Di infuse water, oke. Paling ikan Pak. Oke, ikan asin direndam pakai air garam. Oke, kalau ikan kayaknya nggak kelihatan perubahannya deh ya, cuma jadi asin doang paling ya. Iya. Nanti coba deh kalau kalian punya sayuran, coba direndam pakai air garam. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, sambil belajar kita akan langsung juga untuk mencoba mengisi LKPD ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini yang kelompok 1 udah dapat tadi, dapat bocoran. Jadi coba sambil dibuka di halaman pertama aja di LKPD-nya. Nah, di bagian yang pemahaman awal di sana itu ada 3 pertanyaan. Coba kalian baca terlebih dahulu pertanyaannya apa dan coba jawab sebisanya. Cara langsung aja. Yang pertama itu tadi, pernah nggak kalian melihat tanaman atau sayuran direndam dalam air garam? Pernah? Gimana tuh? Apa yang terjadi pada sayurannya? Coba. Jadi segar atau layu? Ayo, Agak jadi segar atau layu? Jadi agak segar sih Kak. Agak segar. Tadi ada yang jawab layu, yang layu siapa? Kayak kimchi gitu gak sih Pak? Gimana tuh kayak kimchi tuh? Atau beda gak sih? Atau kayak infused water Pak, jadi kayak kalau misalnya buah dimasukin ke air, jadi buahnya nggak ada rasa. Enggak, justru malah asin. Kalau dalam air garam. Kalau dalam air garam kan, ini Iya. dalam air biasa. Iya, kalau air biasa iya, jadi hambar. Ya, jadi nggak ada rasa. Oke. Nah, nanti coba aja deh ya untuk yang sayuran direndam. Terus yang kedua apa tuh pertanyaannya? Coba Cak. Pernahkah kalian melihat lintah yang terkena garam? Oke, masa nggak tahu ya? Kalau lintah dikasih garam jadi kenapa tuh lintahnya? Jadi gerak-gerak. Gerak-gerak, mengkerut. Oke, kenapa tuh kira-kira? Ada yang tahu nggak alasannya? Atau pernah kayak lihat keluar lendirnya juga. Keluar lendirnya, betul. Terus ada lagi? Kira-kira itu lintahnya Mati. mati. Oke, kenapa bisa mati? Karena airnya keluar. Oke, airnya keluar, benar ya? Ya benar. Jadi ketika si lintah itu dia terkena garam, cairan dalam tubuhnya itu bisa keluar. Cuman kenapa tuh cairan tubuhnya bisa keluar? Karena ada garam. Oke, nggak apa-apa. Ini kita hold dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Terus yang pertanyaan ketiga tentang pembuatan telur asin. Kalian pernah nggak melihat proses pembuatan telur asin? Di Trans TV. Di TV ya? Ada ya? Gimana tuh? Coba jelasin.
Seingatnya aja. Pertama, si telur bebek itu diamplas. Hmm. Apa namanya tuh, cangkangnya tuh diamplas. Habis itu di dikeem, Keem. Apa itu keem? dimasukkan ke dalam air, dimasukkan ke dalam air garam dan tunggu selama 2 minggu. Tunggu selama 2 minggu. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membuat telur asinnya. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat. Kalau itu kan tadi ditunggunya 2 minggu ya. Kadang bisa lebih juga tuh kalau pakai cara tradisional. Nah, ada cara yang lebih cepat untuk membuat telur asin. Cuman agak lebih susah ya karena harus menggunakan larutan-larutan tertentu. Jadi ada bahan kimia yang akan kita gunakan untuk proses mempercepatnya. Oke, nah untuk hari ini tuh Bapak akan mencoba memberikan pembelajaran tentang tekanan osmotik, tapi melalui praktikum, pembelajaran praktikum. Nah, di sini praktikum yang Bapak ambil itu tadi, yang pembuatan telur asin. Oke, sebelum mulai praktikumnya, coba di sana di LKPD-nya kan ada QR code, ada 3 tuh ya. Nah, coba kalian buka satu persatu dulu videonya, ditonton terlebih dahulu. Nanti setelah selesai untuk menonton ketiga videonya, boleh langsung isi di bagian bawahnya ya tentang pembuatan rumusan masalah dan hipotesis. Jadi silakan di ini dulu aja, di scan. Gimana? Udah dilihat videonya? Lagi Udah Pak, ini yang telur asin Pak. Yang telur asin. Oh, harus ditutup ya Pak? Iya. Nggak bisa, gimana tuh? Nggak ada kuota. Itu buka QR yang abu-abu. Oh, ternyata. Baru pakai QR ya? Udah, bisa. No. Udah skip aja. Udah lihat yang keberapa? Video keberapa? Ketiga, kedua. Yang ketiga Pak, ini Pak, udah satu lagi Pak. Oh, udah yang satu lagi. Tentang salah garam, gula, sama water. Oke. Oke, sip. Udah semua belum? Kelompok 1 udah belum? Udah. Udah? Nah, sekarang kalau kalian udah beres melihat videonya, coba isi di bawahnya mengenai pembuatan rumusan masalah. Tahu kan ya cara membuat rumusan masalah? Tahu yang bagaimana gitu kan Pak? Ya, betul. Intinya kalau pembuatan rumusan masalah itu kita cari masalah ya. Jadi cari aja masalah sebanyak-banyaknya, kan biasa kalian ahli ya nyari masalah. Sok coba langsung aja diisi. Tapi ya jangan nyari masalah doang, tapi cari solusinya juga. Jadi setelah nyari masalah di bagian yang hipotesis di situ kalian tulis solusi sementara yang kalian pikirkan gitu ya. Sok coba. Pak ini diisi di sini langsung. Ya langsung aja nggak apa-apa. Sok, Bapak kasih waktu 5 menit ya, silakan. Oke, mantap. Ini udah dapat 3 nih. Gimana Alivia? Udah Pak, Udah satu dapat. lagi Pak. Satu lagi. Din gimana Din? ya lagi Satu lagi. Coba. Kan, kan beda ini, ada yang beda, ada 3 tuh. Coba tuh kenapa bisa beda tuh? Agak melewat. Agak melewat. Coba tulis jadiin pertanyaan kenapa dia bisa melewat. Tuh, ini keras, ini Jadiin pertanyaan kenapa itu bisa beda gitu hasilnya. kenapa? Ya. Sok lanjutin aja ya. Pokoknya yang kalian ini rasa ini kenapa sih? Ini kenapa? Nah itu tulisin aja ya. Nah itu udah masuk ke rumusan masalahnya, pertanyaan penelitiannya. Kalau 1 gimana? Udah? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Udah juga? Oke, sip. Nah, udah beres kan bikin pertanyaan atau rumusan masalah. Sekarang kalian coba jawab pertanyaan yang kalian bikin tadi. Itu berdasarkan yang terpikirkan oleh kalian aja. Atau berdasarkan artikel atau
apa ya, website yang pernah kalian baca gitu ya. Atau pengalaman tadi kan ada yang pernah lihat di Trans 7 tuh. Nah, kira-kira jawab aja. Sok tulisin ya. Kalau pertanyaannya 3 ya berarti jawabannya juga harus ada 3. Menyerap apa? Air. Udah, Din? Ya, Kalau lagi nyari, jadi oke. Masuk, cari aja di berbagai sumber. Sebentar, Mama. Udah? Gimana? Kelompok 1 udah? Sudah. Belum? Satu lagi. Satu lagi, oke silakan. 1 menit lagi ya. Oke, waktunya habis ya, udah beres? Sudah. Sudah, oke sip. Gimana kelompok 1? Udah? Kayaknya masih sibuk nih kelompok 1. Jangan ragu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Untuk ragu. Oke, itu nanti Bapak akan periksa. Nanti di akhir kita akan coba refleksikan bareng-bareng ya. Nah, sekarang baru kita akan memulai untuk mencoba melakukan praktikum pembuatan telur asinnya. Nah, di bagian halaman berikutnya di LKPD, di sana Bapak sudah mencantumkan dasar teori untuk pembuatan telur asinnya, sekaligus alat bahan dan langkah-langkah untuk pembuatannya. Nah, berhubung sekarang alatnya itu terbatas, jadi kita akan praktikumnya barengan. Jadi kalian 2 kelompok kerjanya bareng gitu. Cuman pilih aja. Di situ ada membuat telur asin atau membuat telur rasa. Kalian mau pilih yang mana bebas. Telur rasa berarti yang kelompok 1 telur asin ya. Oke, sip. Oke, kalau gitu silakan ke depan untuk melakukan praktikumnya di meja depan aja. Oke, nah di sini ada 2 telur. Silakan pilih mau yang mana. Ini. Oke, sip. Nah, di sini ada 3 mangkok kan ya. Nah, nanti 1 mangkoknya itu akan dipakai untuk larutan asam cuka. Terus yang mangkok lainnya akan dipakai untuk membuat larutan garam dan juga ya perasa tadi, bumbu perasanya ya. Nah, yang tadi yang perasa silakan ambil mangkoknya, mau yang mana aja bebas. Ini, Pak. Oke. Terus yang mau garam yang mana? Ini. Yang itu aja, oke boleh. Ya, ini aja. Nah, berarti yang biru ini akan kita pakai untuk membuat larutan cuka. Nah, di sini ada 2 botol untuk larutan cukanya. Sebenarnya sama aja, jadi kita pakainya salah satu aja ya. Ada yang mau nyoba nuangin cuka ke dalam mangkoknya? Tapi awas ya, jangan kena tangan. Kenapa, Pak? Agak panas soalnya. Suka gatal juga lagi. Sok, Mana di biru? sok. Kucur. Kucur. Sok, sampai penuh ya. Soalnya, Ini gede banget. oke udah kayaknya cukup. Oh ya udah disemuain. Terus gimana ini? Oke, coba dibaca di langkah kerjanya. Habis itu diapain dulu? Membersihkan telur dengan air. Oke, telurnya udah dibersihin, jadi lewat aja. Merendam telur. Ya, ya langsung aja masukin. Tapi pelan-pelan ya, jangan sampai pecah di dalam mangkuknya. Adin. Nah, oke. Wah, penyakit itu yang ada. Nah, sekarang sambil nunggu, di situ kan si telurnya harus direndam di dalam cuka. Wow, Coba perhatiin. gelembung. Wow, ada gelembungnya, Pak. Nah, ada gelembung-gelembung, kira-kira kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Jadi reaksi Betul, reaksinya antara apa dengan apa? Tahu nggak? kulit sama cuka cangkang Kulit telur sama. sama cuka. Oke, betul ya. Kulit telurnya sama cuka yang akan bereaksi di sana ya. Makanya di situ ada gelembung-gelembung kan ya. Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak itu termasuk reaksi apa? Waktu kelas 11. Reaksi gelembung. Reaksi gelembung. Reaksi asam basa. Elektrolit kuat. Asam basa, oke betul ya. Elektrolit
Iya sih, cuka kan elektrolit ya. Oke, jadi reaksinya yang lebih tepat itu adalah reaksi antara asam dengan Masa basa. Asamnya siapa? Cuka. Basanya? masanya itu Telur. Basanya apa dia? Cangkang kulit telur. Oke, betul ya. Jadi di sini ada reaksi asam basa di antara si asam cukanya sebagai asam dengan si cangkang telurnya yang sebagai basa. Oke, sip. Nah, sambil menunggu, kita sekarang coba langsung bikin aja untuk larutan itunya ya, garamnya ya. larutan masako. Masak. Apa ini? Nah, itu masako. Oh, ini banyak. Ini tadi apa bumbu ya, yang merah? Iya. Iya, Pak. Udah. Banyak banget. Kalau sendok bereaksi nggak Pak sama cuka? Kira-kira bakal bereaksi nggak kalau itu sendoknya terbuat dari apa? Dari silikon. Silikon atau plastik? Nah, kalau plastik dengan cuka dengan asam akan bereaksi nggak? Tidak. Harus eksperimen dulu Pak. Oh, benar. Pak, berarti ini emang cukanya emang harus banyak ya, Pak? Ya. Nah, ini kalian masukin garam sama si bumbu rasanya itu harus banyak ya. Jadi larutannya itu harus pekat agar nanti berhasil. Sampai kapan Pak? Nah, ini harus sampai si telurnya itu mengelupas. Si kulitnya itu sampai mengelupas. Udah, Pak. Udah? Oke, kalau udah, nah sekarang coba pindahin telurnya. Tapi jangan pakai tangan ya. Nah, gitu aja. Nah, langsung pindahin ke larutan masing-masing. Wis. Rusuh banget. Udah, Pak. Udah, nah ini kan udah kerendam ya sama masing-masing larutannya. Udah. Nah, ini kita harus tunggu sekitar kurang lebih 16 jam. Nah, jadi untuk di pertemuan pertama kita sampai sini aja. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya ya. Siap. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk praktikumnya kemarin? Udah selesai belum? Sudah. Udah di apa tuh namanya? Dimasak. Udah direbus. Udah direbus. Nah, itu. Udah direbus kan? Sudah. Udah. Nah, sekarang kalian coba presentasikan sekarang untuk telurnya. Kalian buka terus rasain gimana rasanya. Terus nanti sharing ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga bisa mencicipi ya. Mau kelompok siapa dulu? 1 atau 2? Ini dulu katanya tadi mau maju. Mau maju? Oke, silakan. Dulu, Pak. Oke, ini dia adalah hasil dari percobaan kelompok 1 kemarin. Oke, silakan. Warnanya jadi agak putih ya. Dan ini sudah dimasak. Mari kita coba. Ya. Kita potong. Kita bagi 2 dulu. Ini Nah, Oke. Coba kasih ke kelompok 2 dulu ya. Kita bisa lihat ya di sini telurnya masih seperti telur biasanya. Apakah rasanya masih seperti telur yang tidak ada rasa? Mari kita coba sekarang. Ada rasanya. beneran. Asin. Iya. Wah, kita berhasil. Bapak mau sendok boleh? Ya, boleh sok. Enak. Asin. Nggak terlalu asin ya. Tapi ada rasanya ya. Ada rasa asin. Oke, ye, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sip. Nah, coba kelompok 2 coba rasain juga. Bener gak sih? Apa mereka gimmick doang gitu? Enak gak? Enak gak? Beneran ya? Iya. Ini Aldin kasihan, kasih. Udah makan. Enak, Pak, yang ini, Pak. Oke. Nah, sekarang coba tuliskan
pendapat kalian, pendapat kelompok 2 ya, mengenai hasil dari kelompok 1. Di bagian LKPD-nya, di situ kan ada kolomnya tuh. Coba kalian sebutkan aja, tuliskan aja. Menurut kalian hasil telurnya itu bagaimana? Apakah rasanya udah enak, udah beneran ada asinnya, terus teksturnya juga coba kalian Bapak saya komentari. mau jualan telur asin. Boleh, sok. Nanti Bapak bantuin ya. Enggak, biar dapat komisi. Bapak bantuin apa doa? Iya, doa. Oke. Nah, sekarang gantian coba yang kelompok 2. Ini lagi makan. Coba yang kelompok 2. Bapak tambah yang bersama sako. Oh, nulis dulu. Boleh. Ini Nah, itu yang pakai bumbu rasa, itu kan punya kelompok 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Coba langsung ini bermain. ada yang ketagihan. Ini Nah. Coba dibuka, dibagi 2 ya, buat dibagiin ke kelompok 1 juga. ini gampang gitu. Coba rasain sendiri dulu. Hari apa? Oh, iya. Pak, dibantu dulu ya Pak, soalnya saya nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Ini kok yang bawahnya cuman kelompok 1 kalian ini ya, kerjanya barengan ya? Iya Pak. Iya Oh. Pak. Kami sama. Pantesan, nggak apa-apa lah. Oke, kita mulai ya Pak presentasinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Alivia. Nah, kami akan mempresentasikan hasil pembuatan telur asin dengan bumbu penyedap. Nah, teman-teman bisa merasakan juga rasanya ya, bagaimana. Nah, secara tekstur bagaimana Aldin? Terlihat seperti Ya, gimana coba deskripsikan rasanya? Menurut saya ini rasanya masih hambar ya Pak, ada asinnya tapi sedikit, tidak seasin yang tadi punya kelompok 1. Tapi dari secara tekstur ini sudah terlihat bahwa ada apa ya? Ada cairan yang masuk gitu Pak. Ke Jadi dalamnya. teksturnya tidak seperti telur yang biasa kita makan, gitu Pak. Oke. Mana cairannya? Enggak, maksudnya ini tuh teksturnya tuh jigel-jigel gitu. Jigel-jigel. Kan biasanya tuh mulus gitu. Nah, ini ada jigel-jigel gitu. Oh, jadi agak lembek ya? Oh, oke. Gimana menurut kelompok 1? Udah gitu aja. Kayaknya Pak, menurut kelompok 1 ada pengaruhnya ada ya penggunaan masako sama garam. Oke, coba apa tuh? Kalau masako kan kayaknya ada isinya banyak campuran ya, nggak garam doang, ada bumbu-bumbu lain. Nah, kalau misalnya garam ya isinya garam aja. Jadi kalau misalnya garam mungkin karena dia memang sifat awalnya asin, jadinya ke telurnya pun lebih asin. Sedangkan kalau penyedap rasa itu kan karena tidak terlalu asin dan juga ada bumbu-bumbu lain, jadinya ke telurnya nggak terlalu asin juga. Oke, betul ya. Di sini kan kemarin kita praktikum perlakuannya sama ya, cuman membedakan si garam sama bumbu masako aja ya. Sebenarnya nggak boleh sebut merek ya. Merek ya. Ya, pokoknya penyedap rasa ya gitu ya. Nah, benar ya seperti yang Elit tadi bilang, kalau garam itu kan dia cuman isinya garam doang gitu, makanya lebih asin. Rasanya lebih meresap gitu ya ke dalam telur. Sedangkan untuk yang pakai penyedap rasa, walaupun ada masuk ke dalam telur juga, tapi kurang kerasa gitu ya untuk asinnya. Ya karena tadi dia beneran berupa campuran, bukan garam doang isinya gitu. Oke, nah silakan boleh duduk kembali untuk kelompok 2. Ya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak akan lanjutkan untuk penjelasannya. Tadi seperti yang Elit udah bilang, kenapa hasilnya bisa berbeda. Nah,
penjelasannya bisa kalian lihat di layar. Bapak sudah masukin berupa simulasi, alat simulasi ya. Nah, di sini mengenai tekanan osmotik yang akan terjadi ketika ke dalam tabung yang berbentuk U ini, terus Bapak pisahkan kedua cairan di kiri kanan itu menggunakan suatu membran bersifat semi-permeable. Ada yang tahu membran semi-permeable? Tidak lagi Pak di biologi. Selaput bukan? Ya, bisa dibilang selaput, semacam selaput ya. Nah, fungsinya untuk membran semi-permeable itu adalah untuk menyeleksi siapa yang bisa melalui si membran ini dan siapa yang nggak boleh melaluinya. Jadi istilahnya sebagai penyaring lah. Nah, sekarang kita coba dulu aja. Di sini Bapak misalnya nanti akan memasukkan sebuah zat tertentu ke dalam salah satu tabungnya. Nah, di sini ada sukrosa atau gula ya. Terus ada NaCl atau garam. Terus ada zat yang tidak diketahui, anggap aja tadi si perasa tadi ya. Si penyedap rasa tadi. Nah, anggap kita konsentrasinya dibuat sama aja. Suhu tempat pencampurannya juga sama ya. Nggak akan ada yang dirubah. Cuman si zatnya aja akan kita bedain bagaimana hasilnya misal. Nah, ini hasilnya sudah ada kalau dia menggunakan sukrosa. Terdapat perbedaan ketinggian dari larutan yang di kiri sama kanan, yaitu sebesar 1,47 cm atau 1,5 ya, anggap aja dibuletin. Terus tekanannya juga dalam 1,086 torr. Nah, ini nanti bisa dikonversi aja menjadi dalam bentuk atmosfer ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau dengan konsentrasi yang sama, kita ganti zat terlarutnya menggunakan NaCl atau garam. Bentar. Nah, kalau menggunakan NaCl, apa yang terjadi? Lebih tinggi itu perbedaan. Nah, ini perbedaan ketinggian kedua sisi larutannya menjadi berbeda jauh ya. Tadi kan cuma 1,4 cm. Kalau dilihat doang nggak kelihatan ya tadi. Nah, kalau ini jadi jomplang banget nih. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena itu Karena NaCl-nya masuk. Yang masuk NaCl atau air? air. Air, ya betul ya. Kalau tekanan osmotik itu kan sebenarnya adalah perpindahan zat pelarutnya ya, bukan terlarut. Tetapi yang mempengaruhi itu si terlarutnya, betul. Cuman ya berbeda dengan yang proses transportasi cairan lain. Kalau untuk osmotik, tekanan osmotik itu yang berpindah adalah si zat pelarutnya doang. Nah, untuk yang sukrosa tadi atau yang gula tadi itu termasuknya kan zat yang non elektrolit. Masih ingat kan tentang larutan elektrolit dan non elektrolit? Nah, untuk yang sukrosa karena dia bersifat non elektrolit, ketika larut dalam air, partikelnya sejumlah dengan jumlah partikel awalnya. Nggak ada pertambahan lagi gitu ya. Kalau awalnya berapa mol, ya tetap sekian mol juga. Nah, beda dengan yang NaCl nih. Kalau NaCl itu kan dia termasuk larutan elektrolit ya. Yang awalnya 2 mol, ketika dia dilarutkan ke dalam air, jumlah zat terlarutnya akan berlipat jadi 4 mol. Karena dia mengalami pemisahan ya, ionisasi. Gitu. Sekarang kita coba kalau menggunakan zat yang tidak diketahui. Nah, untuk yang zat tidak diketahui, anggap aja dia tadi si penyedap rasa. Jadinya kan 2,8 cm. Nah, itu yang terjadi. Kenapa yang garam itu lebih terasa? Kenapa yang penyedap rasa kurang terasa? Gitu. Karena kalau yang tidak diketahui, yang berupa campuran banyak itu kurang bisa optimal untuk pelaksanaan si osmotiknya itu. Oke, nah sekarang kita coba satu lagi deh untuk yang secara mikroskopiknya ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, yang tekanan osmotik kita fokus yang di sebelah kiri ini aja dulu. Nah, yang di sebelah kiri ini tuh nanti di sini ada membran semi permeable yang memisahkan larutan sebelah kiri dan larutan induk di sebelah kanannya. Nah, anggap aja awalnya itu dia punya tekanan punya konsentrasi yang sama. Kalau misalkan kita tambahin si zat terlarut ke dalam tabung yang gede ini. Nah, di sini nanti cairan yang ada di sebelah kiri itu akan masuk ke dalam yang gede ini. Alasannya karena konsentrasi yang di sini jadi lebih besar daripada yang di sini. Nah, kemudian untuk mencegah si perbedaan ketinggian tadi terjadi, maka kita bisa memberikan tekanan ke dalam tabung yang di sebelah sini. Sehingga ketika dia udah diberi tekanan, si air yang tadinya masuk ke dalam larutan yang gede ini, dia akan kedorong kembali sehingga tekanannya tetap sama. Ketinggian kedua cairannya tetap sama gitu. Nah, kalau dilihat proses terjadinya, nah si air ini dia akan bisa masuk melewati membran ini.
Karena si membran udah didesain bisa dilewati air. Nah, sekarang coba kalau kita tambahkan zat terlarut. Misalkan gula ya. Nah, gula itu molekulnya ukurannya besar. Wow. Ketika dia dimasukkan ke sini, dia nggak bisa lewat ke membran ini. Jadi yang bisa lewat cuma si airnya doang. Bisa dari yang tabung kecil ke besar atau sebaliknya. Terus kalau yang garam. Nah, yang garam juga sama, walaupun ukurannya tidak sebesar gula, tapi tetap ukurannya lebih besar daripada si air. Si air tetap bisa lewat, tapi si garam-garam, ion-ion pada garamnya itu nggak bisa. Nah, begitu halnya juga dengan yang zat tidak diketahui. Nah, zat yang tidak diketahui juga dia tidak bisa melewati si membran semi-permeable ini. Makanya kalau untuk yang proses tekanan osmotik ini, yang larutannya bersifat elektrolit itu akan lebih optimal. Gitu, akan lebih besar menghasilkan tekanan osmotiknya daripada yang non-elektrolit. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak. Tidak ada? Oke. Nah, kalau gitu sekarang kalian boleh isi bagian refleksi apa aja yang sudah kalian pelajarin di 2 hari kemarin dan hari ini. Kemudian setelah kalian beres melakukan refleksi mengenai apa yang sudah kalian pahami dan pelajarin, nah, Bapak kasih waktu sekitar 2 minggu, kalian coba buat laporan untuk praktikum yang sudah kalian lakukan dari kemarin. Gimana, Pak? Nah, untuk panduannya, Bapak sudah tuliskan di sana apa aja yang harus ada. Wah, Jadi ada beberapa poin yang harus kalian buat ya. Terus kalian harus buatnya di kertas A4 ya, boleh diketik ataupun tulis tangan, bebas. Oke, udah paham tugasnya? Teorinya ini yang dari sini. Oke, dasar teorinya boleh yang pakai dari LKPD atau kalau mau nambahin juga boleh. Jadi sumbernya bebas, mau dari artikel, internet ataupun dari buku-buku ya, bebas ya. Itu. Jadi untuk dasar teorinya sendiri boleh ambil dari yang LKPD terus tambahin aja. Oke, ada lagi yang mau bertanya mengenai pembuatan LKPD, pembuatan laporan? Sudah, Pak. Sudah? Oke, paham ya. Kalau gitu untuk hari ini kita pembelajarannya sampai sini dulu aja. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya lagi, Bapak akhiri sampai di sini. Tapi sebelum itu Bapak akan kasih tahu untuk di minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian ya atau penilaian harian Ya. untuk tekanan osmotik aja ya. Jadi untuk sifat koligatif secara keseluruhan di minggu depannya lagi. Jadi untuk minggu depan itu hanya untuk yang tekanan osmotik. Oke, kalau gitu sampai sini aja dulu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini atas keaktifannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.